Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Tofiani dengan NIM 2311050064. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menginstal aplikasi Appearance versi 3.4.7 dan penggunaannya. Aplikasi Appearance merupakan software open source dan gratis untuk kita membangun repositori. Repositori merupakan sarana bagi sebuah lembaga perpustakaan untuk memberikan akses menyimpan file digital. Nah, aplikasi Appearance ini hanya bisa diinstal pada sistem operasi berbasis Linux. Pada saat ini kita menggunakan Linux-nya yaitu Debian. Jadi saya sudah menyediakan bahan praktiknya, yaitu di sini ada VMware dan putih, ada Debian. Jadi ada VMware. Nanti instalasinya menggunakan virtual machine. Jadi kita menjalankan Linux Debian-nya tidak perlu menginstal hapus Windows. Artinya Windows-nya tetap berjalan tapi mesinnya tersendiri. Windows ini tetap berjalan Linux-nya tanpa perlu menghapus Windows. Terus ada Debian, terus juga ada putih. Putih ini untuk mengakses remote akses ke server dari Debian untuk mempermudah instalasi Appearance. Di sini juga ada tutorial. Yang ini juga ada tutorial tertulis tentang instalasi Appearance, yang mana nantinya ini tinggal kita copy saja. Baiklah, langkah yang pertama kita install dulu VMware ini dengan ketik 2 kali. Ini kita tekan yes. Ini kita tekan yes. Baiklah, begini tampilannya. Lalu kita tekan next. Pada ini kita pilih I accept ini. Kita klik. Lalu next. Yang ini kita biarkan saja. Lalu kita klik next. Pada ini kita hilangkan centangnya. Lalu next. Ini kita biarkan saja, lalu tekan next. Lalu klik install. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Lalu kita klik finish. Sekarang kita buka dulu VMware ini, kita klik 2 kali. Ini
kita tekan continue, lalu finish. Jadi pada ini kita klik create a new virtual machine ini. Lalu kita klik yang installer this image file ini. Nanti ini akan kita browse, yang kita masukkan tuh yang Debian ini, ISO Debian ini. Jadi ini kita browse. Kita carikan filenya. Nah, ini ada di bahan praktek, yang ini kita ambil. Kita klik lalu open. Nah, lalu ini next. Pada ini kita ganti namanya. Ini kita ganti jadi Debian 12. Di sini kita ketik Debian 12, ini buka kurung appearance versi 3.4.7, lalu kita tutup kurung. Nah, lalu ini kita next. Di sini kita buat jadi 5 GB. Lalu ini pada atas ini kita klik yang store virtual di sini. Kita klik. Lalu kita pilih next. Nah, pada ini pengaturannya RAM ini kita atur seperti hard disk tadi. Jadi virtual machine-nya 5 GB. Kemudian RAM instalasinya Debian dan VMware ini minimal 1 GB. Jadi sini kita atur, kita pilih custom hardware ini. Yang ini kita pilih 1100 saja. Ini 1 GB, 1,1 GB. Pada ini juga bisa kita ketik juga. Saja kita close. Lalu jika sudah, kita pilih finish. Baik, di sini muncul jendela instalasi Debian. Oke, di sini kita tidak menggunakan mouse, jadi ini cukup kita yang atas bawah ini. Jadi kita pilih yang graphical install ini. Jadi kita tekan saja enter. Kita tunggu prosesnya. Ini kita pilih saja English ini, kita biarkan saja. Kita klik continue. Pada ini kita pilih yang outer ini. Lalu continue. Di sini kita pilih yang Asia. Kita klik continue. Lalu kita pilih yang Indonesia. Lalu kita klik continue.
Ini kita biarkan saja, lalu continue. Yang ini biarkan saja American English, lalu kita klik continue. Pada hostname ini kita ganti jadi nama kita saja. Jadi sini saya buat Zahra. Lalu ini kita klik continue. Yang domain name ini kita kosongkan saja, lalu kita klik continue. Pada password ini kita buat saja 123, lalu kita klik show ini. Ini juga sama, ini passwordnya 123 juga, lalu kita klik no ini, lalu continue. Di sini full name-nya saya buat Zahra, lalu ini continue. Name ini kita samakan saja, jadi ini continue. Di sini kita samakan saja yang tadi, jadi 123. Lalu kita pilih yang ini. Ini juga sama 123. Kita pilih juga ini. Lalu kita klik continue. Ini kita biarkan saja. Lalu continue. Ini kita biarkan saja, jadi ini kita klik continue. Ini continue juga. Ini kita biarkan juga, jadi kita klik continue. Ini kita pilih continue juga. Ini kita pilih yes. Lalu klik continue. Ini kita biarkan saja no, jadi kita pilih continue. Ini kita juga biarkan jadi continue. Ini biarkan juga, jadi kita klik continue. Pada ini kita biarkan saja kosong, jadi continue. Bagian ini kita biarkan saja no, lalu kita klik continue. Pada ini kita pastikan mencentang yang SSH server dan standar sistem ini. Hanya dua ini yang kita perlukan.
Jadi ini sudah tercentang keduanya, jadi kita klik saja continue. Ini kita pilih yes, lalu continue. Ini kita pilih yang dev SDA, ini kita klik, lalu kita pilih continue. Baik, proses instalasi sudah selesai. Kita diminta untuk melanjutkan continue untuk restart Debian-nya. Jadi ini kita klik continue. Baik, ini merupakan tampilan dari Debian servernya. Hanya interface berbasis komen saja atau perintah-perintah saja. Oke, di sini kita tunggu dulu. Baik, di sini ada username dan login ini. Jadi ini kita buat Zahra. Lalu kita pilih enter. Ini kita ketikkan 123. Ini tidak terlihat ya. Jadi ini kita klik enter. Nah, jika sudah di posisi ini, berarti kita sudah berhasil install Debian di virtual machine. Oke, setelah ini kita lanjut instalasi aplikasi NetTools untuk menampilkan konfigurasi jaringan untuk mengetahui informasi jaringan dari virtual machine Debian yang kita install ini.
Yang pertama kita perlu ke sistem root dengan cara kita ketikkan su terus spasi minus, lalu kita enter. Lalu ini passwordnya kita ketikkan 123, ini tidak terlihat, jadi langsung saja kita enter. Nah, jika sudah, maka akan ada tulisan root seperti ini. Ini kita install untuk menampilkan jaringan informasi tentang aplikasi NelTool. Sini kita ketikkan saja apt terus spasi, terus sini install net minus tool. Lalu enter. Baik, sudah berhasil untuk melihat jaringan informasi. Jaringan ini penting untuk terkait setelah ini kita akan mengakses Debian dengan menggunakan PATI. Jadi kita harus tahu dulu IP server dari Debian ini. Untuk mengetahuinya kita ketikkan saja ini ifconfig lalu enter. Nah, pada bagian ini muncul informasi tentang jaringan. Yang perlu kita perhatikan yaitu pada bagian broadcast ini ada inet 192.168.234.129. Setiap laptop pasti IP address-nya berbeda. Jadi pastikan untuk mencatatnya. Baik, selanjutnya ini kita minimize saja dulu. Oke, langkah selanjutnya kita akan install PATI. Jadi pada PATI ini kita klik 2 kali. Ini kita tekan next. Ini kita biarkan saja. Lalu kita tekan next. Nah, pada bagian ini kita klik yang X ini. Kita pilih yang will be installed ini. Kita klik, lalu jika sudah, lalu kita install. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Ini kita tekan yes. Jika sudah, ini kita hilangkan centangnya, lalu finish. Selanjutnya kita akan ke desktop. Nah, ini jika sudah berhasil, lalu PATI ini kita klik 2 kali.
Part ini untuk mengakses server sama dengan tampilan tadi. Jadi kelebihan part ini, jika ada perintah-perintah yang panjang, jadi kita tidak perlu mengetiknya, kita hanya perlu copy paste. Tapi pada VMware tadi, kita harus ketik manual. Jadi di part ini kita hanya copy paste saja. Pada ini kita masukkan IP address kita tadi, yaitu 168.234.129. Jika sudah, kita klik open. Ini kita pilih accept ini, kita klik. Nah, pada ini kita akan mengisi login as ini, kita isi dengan username kita, yaitu Zahra. Lalu enter. Lalu passwordnya 123. Ini tidak terlihat, jadi kita langsung saja enter. Oke, jika sudah, sekarang kita akan menginstal Appearance dengan ketik SU lalu spasi lalu tanda minus ini, lalu kita enter. Ini passwordnya kita masukkan lagi 123. Ini memang tidak terlihat, jadi kita langsung saja enter. Nah, langkah selanjutnya kita akan buka dulu tutorial yang berupa tulisan yang tentang instalasi Appearance itu di Google Chrome. Kita lihat dulu. Nah, yang ini tutorial instalasi Appearance ini. Jadi kita akan menyalin ini, lalu nanti kita akan tempelkan ke pati ini. Jadi ini yang pertama ini sudah kita lakukan. Lanjut, langkah selanjutnya kita akan masuk ke poin nomor 2 ini, menginstal semua aplikasinya. Jadi ini tinggal kita copy, lalu kita salingkan ke pati. Ini kita hanya tinggal klik kanan, lalu ini kita pilih saja enter. Kita tunggu prosesnya. Jadi untuk pertama ini dia akan mendownload dulu aplikasi yang dari perintah tadi.
Nah, jika sudah, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menginstal server dan klien MariaDB. Ini tinggal kita kopikan saja, lalu kita kembali ke PATI. Ini tinggal klik kanan saja, lalu kita tekan enter. Jika sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu keempat ini, masuk ke aplikasi MariaDB. Ini tinggal kita copy, kita kembali lagi ke PATI, ini tinggal kita klik kanan, lalu ini kita tekan enter. Nah, jika sudah, kita akan kembali lagi sini yang kelima, membuat username untuk database appearance. Jadi ini tinggal kita copy, kita kembali lagi ke PATI, ini kita klik kanan, lalu enter. Lalu selanjutnya yang keenam, yaitu untuk tambahkan perintah untuk pengaturan hak akses database. Ini tinggal kita copy, lalu kita kembali ke PATI, ini kita klik kanan, lalu enter. Lalu jika sudah, ini kita kembali lagi ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan keluar dari aplikasi MariaDB. Jadi ini kita tinggal copy, lalu ini kita klik kanan dan enter. Selanjutnya langkah ke-8, yaitu membuat user appearance. Jadi ini kita pilih saja copy, lalu kita kembali ke PATI, lalu ini kita klik kanan dan enter. Di sini kita akan diminta untuk buat password. Jadi di sini passwordnya kita buat rahasia, karena sesuai perintah yang ada di sini. Di sini ada rahasia. Jadi di sini kita ketikkan rahasia. Pastikan ini passwordnya benar, karena ini tidak terlihat. Di ini kita pilih saja enter, lalu kita ulang lagi, ini rahasia. Jika sudah, kita enter. Di sini kita enter, ini juga enter, lalu enter, sini enter lagi, lalu enter. Nah, pada ini kita diminta untuk konfirmasi apakah informasi ini sudah benar. Jadi ini kita pilih yes saja, lalu kita enter.
Selanjutnya, jika sudah, di sini kita akan masuk ke langkah 9, yaitu konfigurasi Apache untuk menjalankan pengguna AppRange. Jadi ini kita copy, lalu kita kembali ke Pati. Ini kita klik kanan, lalu enter. Nah, jika sudah begini, nah di sini kita diminta untuk menambahkan settingan Apache untuk AppRange-nya. Jadi kita sisakan pada bagian yang ini. Di sini kita tidak menggunakan mouse, tapi kita menggunakan panah atas bawah seperti ini. Jadi pada temporer ini kita pilih saja enter. Nah, maka di sini akan disediakan slot kosong. Nah, di slot kosong ini kita akan menempelkan yang bagian 9 ini, yang kedua ini, yang export ini. Ini yang akan kita tempelkan. Jadi ini kita copy, lalu kita kembali ke Pati. Nah, di sini kita klik kanan. Nah, jika sudah, ini kita akan tahan Ctrl X. Nah, pada ini kita akan memilih yes, jadi ini kita ketik saja Y. Nah, jika sudah, maka ini sudah berhasil tersimpan. Jadi ini langkah selanjutnya. Nah, jika begini kita enter. Nah, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu yang ke bagian 10. Ini kita akan download file source AppRange dan repository. Jadi ini kita klik copy, kita kembali ke Pati. Ini kita klik kanan, lalu enter. Jika sudah, lanjut ke langkah selanjutnya, yang ke-11, extract file source AppRange. Jadi ini kita copy, ini kita kembali ke Pati, ini kita klik kanan, lalu kita tekan enter. Selanjutnya yang ke-12, pindah ke folder source AppRange. Jadi ini kita copy, kita kembali ke Pati, lalu ini kita klik kanan, lalu enter. Nah, jika sudah, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu jalankan perintah untuk konfigurasi AppRange. Kita copy, kita tempelkan, ini kita klik kanan, lalu enter. Nah, jika sudah, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu install AppRange berdasarkan kompilasi dependensi. Jadi ini kita klik copy, lalu ini kita pastekan ke sini, klik kanan, lalu enter. Jika sudah, lanjut ke langkah ke-15. Ini kita akan beralih ke pengguna AppRange. Ini kita copy, lalu kita kembali ke Pati, lalu ini kita klik kanan, lalu enter. Jika sudah juga, ini lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pindah ke folder AppRange. Di yang ke-16 ini kita copy, kita kembali ke Pati, ini klik kanan, lalu enter.
Jika sudah, lanjut ke langkah 17. Ini kita copy. Sekarang kita akan jalankan aplikasi Padmin untuk membuat repository beserta settingan appearance. Jika sudah, lalu kita klik kanan. Lalu ini kita tekan enter. Nah, di sini kita diminta archive ID. Di sini perintahnya archive ID-nya repository. Jadi kita buat repository. Kita ketikkan repository. Lalu enter. Yang ini kita enter saja. Lalu selanjutnya hostname-nya kita lihat dulu di sini. Hostname-nya yaitu repository .test.ac.id. Ini untuk masuk alamat domain untuk memanggil aplikasi appearance di browser. Jadi ini kita isikan repository test.ac.id. Kita ketik repository titik test.ac.id. Test titik ac.id. Jika sudah, ini enter. Nah, ini kita enter. Jika sudah sesuai, lalu kita enter. Lalu pada ini web server port 80 ini enter juga. Lalu selanjutnya enter juga. Ini kita pilih enter. Ini enter juga. Pada part ini juga enter. Hostname-nya juga enter. Selanjutnya pada email. Email ini kita isikan email kita sendiri, yaitu zahra.oktaviani775. Jika sudah, lalu kita enter. Lalu selanjutnya archive name. Ini kita lihat dulu archive name-nya. Uwin Imam Bonjol Repository. Ini kita buatkan Uwin Imam Bonjol Repository. Jika sudah, lalu kita enter. Lalu organisation name-nya kita lihat. Sini Uwin Imam Bonjol. Jadi ini kita buatkan Uwin Imam Bonjol. Lalu enter. Ini enter. Configure ini enter juga. Database name ini enter juga. MySQL host ini enter juga. Selanjutnya kita lihat perintah lagi. Sini enter. Tiket. Ini kita enter. Ini enter juga. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ini kita enter juga.
Nah, pada ini kita buat database super username ini kita buat appearance. Lalu enter. Sini passwordnya rahasia. Password ini tidak ditampilkan, jadi kita akan mengetiknya hati-hati. Ini kita ketikkan rahasia. Lalu enter. Ini enter. Sini juga enter. Ini kita lihat lagi petunjuknya. Pada username ini admin enter. Kita lihat dulu. Ini enter. Lalu passwordnya tadi juga ini enter. Pada passwordnya kita buat rahasia. Lalu enter. Lalu emailnya kita buatkan lagi, yaitu Zahra Oktaviani 775 email.com. Lalu jika sudah, kita pilih enter. Sini enter juga. Sini kita pilih enter juga. Ini kita lihat. Ini kita pilih enter. Nah, jika sudah, ini kita keluar dari pengguna appearance-nya. Ini kita buat saja exit, lalu enter. Lalu langkah selanjutnya yaitu ke-19 ini buat file konfigurasi appearance di Apache menggunakan text editor. Ini kita copy, kita kembali ke Pati, ini kita klik kanan, lalu ini kita tekan enter. Lalu pada ini di sini kita akan menempelkan yang di bagian ini. Ini kita copy, lalu kita salinkan ke sini. Ini kita klik kanan, lalu kita tekan Ctrl X,
Lalu kita pilih Y, kita pilih yes, jadi kita ketik saja Y. Lalu jika sudah, kita tekan enter. Lalu selanjutnya langkah ke-20, yaitu aktifkan konfigurasi virtual host dari aplikasi Appearance. Ini kita copy, kita kembali ke pati, ini kita klik kanan, lalu enter. Lalu yang selanjutnya muat ulang konfigurasi Apache, ini kita copy, ini kita salinkan, lalu kita enter. Lalu jika sudah, yang kedua-dua ini yaitu nonaktifkan situs web default Apache, ini kita copy, lalu ini kita klik kanan, lalu enter. Jika sudah, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu muat ulang konfigurasi Apache, ini kita copy, lalu kita klik kanan, maaf terjadi kesalahan, sini kita klik kanan, lalu enter. Selanjutnya kita restart service Apache, ini kita copy, lalu kita kembali ke pati, ini kita klik kanan, lalu enter. Jika sudah, kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu install aplikasi NetTools untuk mengetahui informasi jaringan dari virtual machine. Ini kita copy, kita kembali ke pati, ini kita klik kanan, lalu enter. Lalu jika sudah, ini kita kembali, kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu tampilkan konfigurasi antarmuka jaringan, ini kita kopikan, lalu kita klik kanan, lalu enter. Kita lihat dulu di sini apakah sesuai. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu yang ke-27 ini, tambahkan entry host pada sistem operasi Windows agar hostname repository terinstall di Debian dapat diakses di browser Windows. Jadi yang pertama kita disuruh buka Notepad dulu sebagai administrator. Jadi kita buka dulu Notepad-nya. Sini kita ketik Notepad, lalu kita pilih yang run as administrator ini. Yes. Nah, jika sudah, kita lihat perintah selanjutnya, yaitu klik menu file lalu open. Sini kita masukkan, kita pilih yang file ini, lalu open. Nah, langkah selanjutnya, sini kita geser dulu agar terlihat. Di sini kita pilih local C Windows System 32 driver etc.
C. Lalu ini kita pilih lokal C, kita cari Windows, klik 2 kali, kita cari ini sistem 32. Ini kita klik 2 kali. Lalu pada ini kita disuruh pilih yang driver. Yang ini kita klik 2 kali. Lalu kita pilih yang etc ini. Kita klik. Lalu selanjutnya pilih opsi alt file di bagian bawah jendelanya, lalu open. Berarti yang di sini kita pilih alt file, ini kita pilih yang host, lalu open. Jadi ini kita klik host, lalu open. Nah, jika sudah, maka selanjutnya ini kita akan menambahkan entry baru, yaitu pada bagian akhir file host ini kita tambahkan baris baru, yaitu memasukkan IP address dan hostname repository. Jadi sini kita masukkan IP address kita di bagian yang akhir ini. Kita buat di bawahnya saja. Kita masukkan IP address kita yang tadi. Selanjutnya kita masukkan IP address kita yang tadi, yaitu 192.168.234.129. Lalu ini kita pilih tab untuk kasih jarak ke sampingnya. Lalu di sini kita disuruh menambahkan hostname repository, yaitu repository test AC ID. Ini kita buatkan repository titik test titik AC titik ID. Nah, jika sudah sesuai, ini kita disuruh simpan perubahan dengan menekan Ctrl S. Jadi ini kita simpan dulu dengan menekan Ctrl S. Nah, jika sudah, ini kita keluarkan. Selanjutnya, sini kita disuruh buka browser dan coba akses hostname repository pada address bar. Jadi sini kita buka tab baru. Kita ketikkan repository titik test titik AC titik ID, lalu enter. Baiklah, sekarang kita sudah sampai berhasil instalasinya. Jadi kita di sini akan login, yaitu kita pilih saja ini login.
Di sini username-nya admin, lalu passwordnya rahasia, lalu kita klik login. Nah, maka ini sudah berhasil kita masuk sebagai admin. Jadi ini tampilan dari aplikasi ePrints-nya. Baiklah, maka kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke cara penggunaan aplikasi ePrints ini. Ini kita pilih home dulu. Nah, selanjutnya kita akan mengganti tema aplikasi ini. Jadi ini kita akan ke menu admin yang ini, kita klik. Nah, di sini ada submenu. Lalu yang ini kita pilih saja sistem tool ini, kita klik. Lalu kita pilih yang ePrints Bazaar ini, kita klik. Baik, dari banyaknya list ini, di sini kita filter saja. Di sini kita ketikkan temp. Lalu kita pilih enter. Nah, ini tema-tema yang bisa kita install. Di sini kita akan mencoba menginstal yang bagian kedua ini, yaitu Sempatini. Kita akan coba install. Jadi ini kita tinggal klik saja install. Nah, baik, ini sudah berhasil ya. Kita mengubah temanya. Untuk melihatnya, kita buka saja tab baru di sini. Di sini kita ketikkan repository di titik tes.act.id ini. Ini tinggal kita enter. Baik, jadi di sini kita sudah berhasil. Begini tampilannya. Selanjutnya kita akan mengganti logo Fabicon. Logo yang akan kita ganti itu logo yang di atas ini, terus sama yang logo yang di sini. Di sini kita akan menggantinya sesuai dengan lembaga kita. Selanjutnya, jadi selanjutnya caranya kita akan menyediakan atau menginstal aplikasi FileZilla. Ini gunanya untuk membantu menampilkan struktur folder data yang ada di server Debian. Jika sudah ada FileZilla-nya, langsung saja kita gunakan. Di sini saya juga sudah ada. Jadi di sini langsung saja saya ketikkan sini FileZilla. Yang ini kita tinggal buka saja, open.
ini kita close saja. Nah, aplikasi FileZilla ini terdiri dari dua panel utama. Yang kiri ini struktur file termasuk direktori Windows. Terus yang kanan ini struktur folder yang Debian atau Linux. Nah, selanjutnya kita akan ke host. Sini kita ketikkan yang host ini kita masukkan IP address kita yang di Debian tadi, yaitu 192.168.234.129. Lalu username-nya di sini Zahra. Passwordnya 123. Portnya 22. Lalu ini kita quick connect ini kita klik saja. Ini kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mencari logonya yang ada letaknya di FileZilla ini. Dan ini kita pilih yang ini, yang sebelah kiri ini, yang bagian atas ini. Ini kita klik. Nah, lalu pada bagian ini kita akan pilih, kita cari sini. Nah, ini OPT ini kita klik 2 kali. Selanjutnya kita pilih ePrint 3 ini, kita klik juga 2 kali. Nah, selanjutnya ini kita akan mencari, nah, yang lib ini. Ini kita klik juga lib ini. Nah, di sini tidak diberi izin untuk masuk. Jadi, caranya agar bisa diberi izin yaitu kita akan ke PATI. Di VMware juga bisa. Di sini kita pakai PATI saja. Jadi ini kita minimize saja dulu. Nah, sekarang kita buka PATI. Ini klik 2 kali. Nah, pada ini kita isi IP address kita, yaitu 192.168.239. Nah, lalu ini kita open. Nah, pada login as ini kita ketik Zahra, lalu enter, lalu passwordnya 123, lalu enter. Nah, jika sudah begini, kita akan masuk ke root. Caranya yaitu kita ketik su, lalu spasi, lalu min, lalu enter. Nah, passwordnya 123, lalu enter.
Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian root ini. Lalu kita ketikkan chmod, lalu ini spasi, lalu minus, lalu R besar, lalu spasi, lalu 77, lalu spasi, lalu ini garis miring, lalu opt, lalu garis miring lagi, print 3, lalu garis miring, lalu lib. Nah, jika seperti ini merupakan file yang ditolak tadi, jadi ini kita enter saja. Nah, maka ini sudah berhasil. Lalu kita akan kembali ke FileZilla. Nah, pada ini kita akan tekan lagi libnya. Nah, jika sudah, lalu kita pilih temp. Sini kita cari temp. Nah, ini temp ini kita klik. Nah, lalu kita akan pilih apa way ini. Kita klik juga. Lalu kita pilih statistik ini. Lalu pilih apa way lagi. Lalu image ini, image kita klik. Nah, pada ini gambar logo sama favicon-nya perlu kita ganti. Yang kita ganti itu yang contoh desain satu ini sama favicon ini. Lalu jika kedua ini sudah diganti, maka akan berubah tampilan di halaman publik logo sesuai kebutuhan kita. Baik, jika sudah desain logo yang ini kita sesuaikan dengan yang di sebelah sini. Di sini sudah ada bahan 5 praktik. Jadi ini kita sesuaikan nama filenya. Jika sudah sesuai, ini tinggal kita tarik aja ke samping. Ini kita tempa yang di sini. Ini kita pindahkan saja ke samping. Nah, jika begini, lalu kita tekan saja OK. Jika sudah, cara selanjutnya agar memastikan bahwa ada pula cara yang pastinya, yaitu kita tinggal pilih yang ini, lalu kita klik kanan saja, lalu kita pilih upload. Nah, maka ini sama juga caranya. Ini cara yang lebih pastinya. Ini tinggal kita OK kan saja. Nah, jika sudah, kita kembali ke web browser. Nah, di sini kita refreshkan. Nah, jika ini direfreshkan, ini tidak langsung muncul, jadi kita perlu membersihkan chat SkinNet yang ada di browser ini. Nah, di sini contohnya saya menggunakan web browser Chrome. Di sini pembersihan chat SkinNet-nya ada di menu setting. Ini kita klik saja yang titik 3 ini. Kita cari yang
setting. Nah, ini setting ini kita klik. Lalu kita pilih yang privacy and security ini, kita klik. Nah, jika ini kita akan pilih yang delete browsing data ini, kita klik. Nah, pada bagian ini kita hanya memerlukan yang image yang file ini. Kita hanya memerlukan ini, jadi yang lain itu kita hilangkan centangnya. Nah, kita hanya pilih ini. Lalu selanjutnya kita tekan aja delete data ini, kita klik. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke halaman public, yaitu yang ini. Di sini kita refreshkan. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil berganti logo dan favicon sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita lihat dulu. Nah, pada bagian ini tidak diperlukan, jadi kita akan menghapusnya, yaitu kita akan menggunakan dengan pati. Di sini kita pilih pati. Nah, di sini pastikan sudah terroot ya. Lalu selanjutnya kita akan mengopikan yang kita buka dulu bahan latihan. Nah, di sini kita buka dulu yang evidence ini. Kita klik. Yang ini kita pilih yang ini. Yang edit dan hapus baris ini kita copy saja. Lalu kita kembali ke pati. Di sini kita klik kanan saja. Lalu enter. Pada ini kita coba. Lalu yang ini. Lalu enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya di sini ada beberapa baris divisi yang harus kita hapus agar tampilan yang tadi itu hilang. Nah, di sini pastikan dulu bagian yang akan dihapus, yaitu yang di ini dari div class MSG ini sampai div kosong ini yang kita hapus. Jadi ini kita pilih panah ke bawah ini untuk menggesernya ini. Nah, lalu kita hapus pelan-pelan karena ini sensitif. Jadi hapusnya tinggal
Ini kita hapus satu-satu. Berarti dari sini kita hapus satu-satu. Nah, jika sudah, ini kita simpan, yaitu kita Ctrl X saja. Nah, ini kita pilih yes, jadi kita ketik saja Y, lalu kita enter. Nah, maka kita lihat lagi ke halaman publik. Ini kita refresh saja. Nah, maka ini sudah terhapus. Jadi, di sini kita sudah mengganti tema, logo, dan menghilangkan warning welcome tadi. Selanjutnya kita akan mengganti subjek struktur subjek Library of Congress di Appearance. Ini diganti ke struktur DDC23. Struktur subjek ini ditujukan untuk melabelkan atau mengelompokkan koleksi-koleksi item digital ke dalam struktur tertentu. Nah, di Appearance ini tidak menggunakan struktur subjek dari DDC. Ini bisa kita lihat di menu Manage Deposit ini, kita pilih New Item. Nah, maka di sini kita diminta tentukan tipenya, ini bisa dilihat. Lalu ini ada upload, detail, subjek. Nah, pada subjek ini kita lihat di sini merupakan penanda itemnya dikelompokkan pada subjek ini berguna ketika pengguna atau pemustaka menelusuri koleksi item berdasarkan kelompok-kelompok subjeknya dengan sistem tertentu. Nah, di Indonesia sistem Library of Congress ini kurang familiar. Jadi di sini kita akan menggantinya dengan DDC 23. Caranya kita membutuhkan DDC 23. Kita ke bahan dulu. Nah, pada ini nih bisa kita lihat melalui ketik Google saja. Kita ketikkan, kita buka dulu Chrome. Di sini kita ketikkan. Di sini kita ketikkan DDC 23 Appearance. Lalu enter. Nah, yang ini nih kita ambil. Yang Appearance file ini, yang pertama ini, kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini kita pilih saja yang atas ini, DDC 23 Indonesian Language Plain Text ini, kita klik. Nah, maka ini muncul struktur DDC 23-nya. Ini tinggal kita simpan saja melalui, kita lihat ini ada titik 3. Lalu kita pilih yang Save Pages ini.
Nah, ini tinggal kita save aja. Jadi begitu cara mendapatkannya agar seperti ini. Ini nih gunanya untuk diimport ke appearance. Jadi langkah selanjutnya kita buka dulu FileZilla. Ini kita ketikkan saja FileZilla. Di sini kita pilih open. Nah, ini kita konekkan dulu. Ini close saja. Pada ini kita isi hostnya yang tadi 192.234.129. Lalu selanjutnya username-nya Zahra, passwordnya 123, lalu port ini 22. Lalu ini kita tinggal connect saja, kita klik. Nah, jika sudah, selanjutnya jika sudah, kita harus mencari file yang menyusun struktur yang ini. Kita cari filenya. Jadi ini kita edit lagi. Jadi ini kita kembali lagi ke FileZilla. Nah, pada ini kita pilih yang ini. Ini kita pilih. Nah, lalu selanjutnya kita pilih yang ini OPT ini. Kita klik. Lalu kita pilih yang appearance 3 ini. Kita klik. Nah, lalu kita pilih yang arsip sini. Kita klik. Jadi ini jika sudah, ini sudah berhasil. Lalu kita pilih yang repository ini, kita klik. Lalu kita pilih yang CFG ini, kita klik. Lalu kita pilih subjek ini. Subjek ini kita download dulu, jadi ini kita klik. Lalu kita klik kanan, kita pilih download. Jadi ini sudah terdownload. Selanjutnya kita akan buka Notepad++. Jadi bagi yang belum mendownload Notepad++-nya, download dulu. Di sini saya sudah ada Notepad++-nya, jadi langsung saja. Jadi ini kita ke bahan praktek dulu. Nah, yang subjek ini akan kita edit dengan Notepad++. Jadi ini kita klik, lalu klik kanan, lalu pilih edit with Notepad++ ini, kita tekan.
Nah, pada ini kita akan menghapus pada bagian yang dimulai dari 46 ini sampai ke bawah, kita blok lalu kita hapus. Jadi ini jangan dikontrol A, tapi kita blok saja lalu hapus sampai habis. Ini kita hapus, nanti kita akan ganti dengan edisi. Jika sudah, lalu kita tekan backspace ini. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke ini, kita minimize saja dulu. Lalu selanjutnya pada bagian subjek Indonesia Experience ini. Nah, jika sudah, subjek yang ini kita timpa ke subjek yang appearance. Jadi ini kita pilih di FileZilla. Nah, yang subjek ini kita timpa. Ini kita klik saja yang subjek ini, lalu klik kanan, lalu upload. Jika sudah, ini kita tekan OK. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan ke Pati. Baik, di sini kita ketikkan CD, terus garis miring, lalu OPT, lalu appearance 3. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah bisa menjalankan import subjeknya. Di sini kita ketik saja bin, lalu garis miring, lalu import, lalu garis bawah itu kita pilih, lalu garis bawah, lalu subjek, lalu spasi repository, lalu selanjutnya spasi minus, lalu verbose, lalu enter. Nah, jika begini kita tekan saja yes. Jadi kita buat saja sini yes, lalu enter. Sini kita pilih lagi yes, lalu enter.